Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mansur Nawahdani, NIM A1C3 19069 dari Program Pendidikan Fisika Reguler B 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang materi mata kuliah alat-alat ukur. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu pada poin jembatan-jembatan pembanding, jembatan high, dan jembatan scaring. Yang pertama, jembatan pembanding kapasitansi. Jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Yang kedua, jembatan pembanding indukstansi. Jembatan pembanding indukstansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar. Yang ketiga, jembatan high. Jembatan high digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui, yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Yang keempat atau yang terakhir, jembatan scaring. Jembatan scaring salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting. Dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Bab 2. Jembatan Wien, alat penahan Wagner, dan jembatan impedansi universal. Yang pertama ada jembatan Wien. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wien kita temukan di dalam alat penganalisa distorsi harmonik. Yang kedua, ada alat pertahanan Wagner. Salah satu metode penghilangan sebuah efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Yang ketiga ada jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas begitu jauh tergantung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC. Bab 3, yaitu tentang osiloskop. Osiloskop adalah sebuah alat elektronika untuk melihat bentuk sinyal tegangan, mengukur harga tegangannya, dan mengukur harga durasi atau frekuensinya bila sinyal tegangannya berulang secara periodik. Beda fase antara dua deretan gelombang sinusoida yang sama dapat juga diukur dengan alat ini. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat diklarifikasi ke dalam jenis. Yang pertama, gelombang sinus. Yang kedua, gelombang kotak dan segi empat. Yang ketiga, gelombang segitiga dan gigi gergaji. Yang keempat, bentuk step dan pulsa. Yang kelima, sinyal periodik dan non-periodik. Yang keenam, sinyal sinkron dan asinkron. Osiloskop sendiri dibagi menjadi dua, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Bab 4. GPS. GPS merupakan kependekan dari daftar GPS.
yaitu Navigation System Time Ranging Global Positioning System. GPS ialah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelenggaraan sistem atau sinyal satelit. Beberapa kegunaan GPS di berbagai bidang. Yang pertama di bidang militer, yang kedua di bidang navigasi, yang ketiga di sistem informasi geografis, yang keempat pelacak kendaraan, yang kelima pemantau gempa, dan lain sebagainya. Bab 5, yaitu tentang sound level meter dan lux meter. Yang pertama, sound level meter. Sebuah alat ukur kebisingan disebut sound level meter. Sound level meter merupakan suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Prinsip kerja sound level meter yaitu apabila ada benda bergetar, maka akan menyebabkan perubahan tekanan udara yang dapat ditangkap oleh alat ini dan selanjutnya akan menggerakkan meter petunjuk. Yang kedua, lux meter. Alat ukur cahaya atau lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Prinsip kerja dari lux meter adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Cahaya akan menyinari sel foto yang kemudian akan ditangkap oleh sensor sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Bab 6. Anemometer dan barometer. Yang pertama, anemometer. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer memiliki beberapa fungsi, yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, memperkirakan tinggi gelombang laut, dan memperkirakan kecepatan dan arah arus. Yang kedua ada barometer. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Barometer memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu barometer bejana laut, barometer aneroid, dan barograf. Ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Prinsip kerja dari barometer didasarkan pada pemahaman bahwa tekanan udara akan berkurang dengan penambahan ketinggian. Bab 7. Psikrometer dan termohidrograf. Yang pertama, psikrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan relatif di udara. Jenis-jenis psikrometer adalah psikrometer bola basah dan bola kering, psikrometer Eisman, dan psikrometer Whirling. Psikrometer memiliki fungsi untuk mengukur kelembapan. Yang kedua ada termohigrograf. Adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu atau termometer dan pengukur kelembaban atau higrometer. Termohigrograf berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dalam satu waktu secara mekanis. Prinsip kerja dari termohigrograf adalah perbedaan muai logam putih dan logam hitam. Bab 8. Pengukuran curah hujan dan evapori. Yang pertama, pengukuran curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, runoff, maupun evaporasi. Jenis-jenis pengukuran curah hujan. Yang pertama ada penakar hujan tipe manual. Alat penakar hujan manual pada dasarnya hanya berupa kontainer atau ember yang telah
diketahui diameternya. Yang kedua, penakar hujan tipe otomatis. Alat ukur hujan otomatis adalah alat penakar hujan yang mekanisme pencatatan hujannya bersifat otomatis atau perekam. Fungsi pengukuran curah hujan adalah untuk merekam serta memantau perubahan cuaca secara manual maupun otomatis. Selanjutnya, yang kedua, materi tentang evaporimeter. Penguapan atau evapori adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Cara kerja evaporimeter. Kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Fungsi evaporimeter itu untuk mengukur penguapan air secara langsung. Bab 9. Aktinograf dan Camelstok. Yang pertama, aktinograf. Aktinograf adalah alat ukur untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari secara langsung. Maksud dari pengukuran intensitas radiasi matahari adalah untuk mengetahui total intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Yang kedua, Camelstok. Camelstok adalah alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuan persen. Prinsip kerja Camelstok adalah bola kaca pejal atau padat digunakan sebagai alat pengumpul sinar matahari dan memfokuskan pada satu titik di kertas pias, sehingga kertas pias tersebut dapat terbakar membentuk tanda hitam. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang materi mata kuliah alat-alat ukur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.